Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Procter & Gamble dengan kode ticker PNG ya, diperdagangkan di Bursa NYSE atau New York Stock Exchange. Namun sebelum kita bahas tentang sahamnya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Oke, kita mulai dulu dari pembahasan singkat mengenai perusahaannya ya. Perusahaan PNG atau Procter & Gamble, kita sebutnya PNG saja ya, adalah perusahaan kebutuhan sehari-hari yang sudah sangat terkenal dan merupakan saham defensif yang sangat kuat Sobat Investor. Jika Sobat Investor membeli saham PNG, Sobat tidak perlu khawatir perusahaannya akan bangkrut ya, karena perusahaan model seperti ini akan terus bertahan dalam waktu yang sangat-sangat lama Sobat Investor, karena produknya itu sangat dibutuhkan oleh semua orang dan menjadi kebutuhan setiap hari. Nah, ini kan sebenarnya perusahaan Amerika, tapi produknya tuh udah sampai ke seluruh dunia ya, bahkan termasuk di Indonesia nih. Pasti dong Sobat Investor akrab dengan merek-merek seperti Rejoice, Oral-B, Downy, dan juga Pampers ya Sobat Investor, juga Ambipur. Namun coba kita lihat lebih detail lagi, apa sih merek-merek terkenal milik mereka. Mereknya sebenarnya banyak ya, tapi kita highlight saja merek-merek yang paling dikenal dari perusahaan PNG ini. Untuk produk perawatan bayi ada Pampers tentu saja. Pampers adalah merek popok salah satu yang paling terkenal di Indonesia Sobat Investor. Bahkan orang-orang tuh biasanya nggak nyebut sebagai popok, tapi nyebutnya adalah Pampers. Itu membuktikan bahwa merek Pampers itu sudah sangat melekat, dan artinya itu juga menjadi keuntungan yang sangat luar biasa bagi perusahaan PNG ini Sobat Investor. Lalu ada perawatan kain, ada Downy ya, pelindung dan pelembut kain juga sudah sangat terkenal. Ini juga memiliki situsnya sendiri ya, sebenarnya setiap produk itu memiliki situsnya sendiri. Seperti ini Pampers juga punya, ini Downy dia punya situsnya sendiri. Dan untuk produk Downy sendiri itu terdiri dari banyak sub produk ya. Lanjut yang nomor 3 ada perawatan wanita, yaitu ada Whisper. Lalu di perawatan tubuh ada Gillette dan juga Gillette Venus. Gillette Venus itu adalah alat cukur untuk kaum wanita ya. Kalau Gillette pasti udah tahu lah ya, ini adalah pisau cukur untuk laki-laki Sobat Investor. Dan Gillette lagi-lagi adalah merek pisau cukur paling terkenal sedunia Sobat Investor. Ini bahkan Gillette itu memiliki situsnya sendiri ya. Dan produk Gillette juga bukan cuma pisau cukur saja, tapi ada produk-produk yang lainnya Sobat Investor. Kita lihat di sini ya, di pisau cukur saja ada macam-macam produknya seperti ini. Dan selain pisau cukur juga ada produknya krim, gel, dan busa pencukur. Jadi untuk satu sub produk merek Gillette saja, PNG memiliki banyak sub-sub produk yang lain Sobat Investor. Lanjut ke produk yang lain, ada perawatan rambut, ada banyak ya, ada Head and Shoulders, Pantene, Rejoice, Herbal Essence, dan Sassoon. Nah, untuk merek-merek ini seperti Head and Shoulders, Pantene, Rejoice ini adalah merek-merek sampo yang sangat terkenal di dunia, termasuk juga di Indonesia Sobat Investor. Bahkan untuk merek Head and Shoulders memiliki situsnya sendiri dan kembali ya memiliki sub-sub produk yang lainnya Sobat Investor. Jadi sebenarnya produk Downy itu sangat banyak Sobat Investor. Agar menghemat waktu ya, kita fokus saja ke mereknya saja, tapi harap dijadikan catatan bahwa untuk setiap merek-merek ini tuh memiliki sub-sub merek lain yang jauh lebih banyak lagi Sobat Investor. Lanjut ya ke produk perawatan rumah, ada Ambipur, produk penghilang bau. Lalu ada perawatan mulut Oral-B, itu adalah produk pasta gigi ya, sikat gigi dan pasta gigi yang juga sangat terkenal. Bahkan kalau di dunia itu adalah merek yang salah satu yang paling terkenal di dunia, tapi kalau di Indonesia tetap yang paling terkenal adalah Pepsodent miliknya Unilever. Lalu ada perawatan kesehatan pribadi, ada Vicks, Sangobion, Neurobion, dan sebagainya Sobat Investor. Lalu ada perawatan kulit dan pribadi, ada Gillette lagi Sobat Investor. Ada Olay dan SK2. Jadi kita lihat produknya itu adalah produk-produk yang jempolan semua, dan kita nggak akan bisa membayangkan masyarakat itu tidak menggunakan produknya PNG, karena hampir nggak mungkin ya, karena produknya itu sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sobat Investor, masyarakat di dunia dan juga di Indonesia. Oleh sebab itu ini adalah saham yang sangat-sangat aman. Sekilas mengenai perusahaan PNG ya, PNG adalah perusahaan Amerika yang bergerak di bidang consumer goods atau barang-barang konsumsi yang bermarkas di Cincinnati, Ohio. Didirikan tahun 1837, artinya sudah sangat lama ya
sudah hampir 200 tahun loh. Bukti bahwa produk P&G itu produk yang sangat melekat di masyarakat Sobat Investor. Dan langsung saja kita bahas sahamnya Sobat Investor. Untuk tanggal bursa 14 Januari tahun 2022 itu diperdagangkan di harga 158,81 dolar per lembar saham. Harganya tidak terlalu mahal ya, sekitar 2 jutaan rupiah per lembar saham. Ini dalam satu hari terakhir ternyata naik tipis 0,9%, dalam 5 hari terakhir turun 1,4%, dalam 1 bulan terakhir naik 1,49%, dalam 6 bulan terakhir ternyata cukup lumayan naiknya sampai 13%, dan dalam 1 tahun terakhir Sobat Investor ternyata sudah naik lumayan sekali, yaitu sebesar 19,6%. Perhatikan ya, untuk saham-saham defensif seperti ini, seperti Procter & Gamble, Unilever, dan produk-produk sejenisnya, itu kenaikan di atas 10% itu sudah cukup bagus Sobat Investor. Itu sudah jauh mengalahkan deposito ya kalau kita bandingkan dengan deposito, tapi ini sudah sampai 19%. Artinya kenaikan Procter & Gamble itu sudah sangat lumayan untuk perusahaan sekuat dan sedefensif Procter & Gamble Sobat Investor. Jangan samakan dengan perusahaan teknologi yang dalam 1 tahun bisa naik sampai 50 atau 100%, tapi bisa jadi tahun berikutnya bisa turun juga 50% Sobat Investor. Untuk perusahaan-perusahaan seperti ini, volatilitasnya sangat rendah, artinya kenaikannya sedikit, tapi juga kemungkinan tidak akan turun dalam jumlah banyak juga Sobat Investor. Kita lihat ya, chartnya ini dalam 5 tahun kelihatan di sini sangat landai saja, kenaikannya itu turun sedikit, terus naik lagi. Jadi perusahaan seperti ini cocok untuk sobat-sobat yang ingin santai dan nggak mau berinvestasi di perusahaan yang terlalu volatile, naik turun ya. Pengennya santai saja, stabil aja, naiknya dikit, turunnya dikit. Ini sangat cocok sekali Sobat Investor. Ya, karena dalam 5 tahun ternyata juga sudah naik sampai 82%. Itu sangat lumayan ya Sobat Investor. Lanjut, untuk market capitalnya sendiri, Procter & Gamble sudah sangat besar ya, mencapai 386 miliar dolar. Kita bandingkan contohnya Unilever. Kita bandingkan dengan Unilever di sini. Ini Unilever Global ya, ULVR, bukan UNVR, di perdagangan di bursa LON. Itu market capitalnya hanya 138 miliar dolar. Hanya, sebenarnya sih banyak sekali ya. Dan mengingat Indonesia, produk-produk yang paling mengakar adalah produknya Unilever, dan ternyata untuk perusahaan globalnya sendiri market capitalnya itu 138 miliar dolar. Dan ternyata Procter & Gamble itu market capitalnya mencapai 386 miliar dolar. Yang artinya Procter & Gamble ini 2 kali lipat lebih besar daripada Unilever Sobat Investor. Luar biasa sekali kan untuk skala global. Dan untuk price to earning ratio juga bisa digolongkan tidak terlalu mahal ya, hanya 29 saja Sobat Investor. Rata-rata perusahaan di Amerika price to earningnya memang seperti itu ya, bahkan kalau perusahaan teknologi bisa sampai 30 atau 40 kalinya untuk price to earning ratio. Jadi untuk price to earning 29 menurut saya masih cukup murah Sobat Investor. Dan yang lebih penting lagi, orang membeli saham Procter & Gamble itu untuk dinikmati dividennya, karena P&G selalu rutin membagikan dividen Sobat Investor, dan dividen yieldnya per tahun itu adalah 2,18%. Itu sangat lumayan sekali ya. Kalau Unilever dividennya sebesar 3,75%. Mungkin di next video saya akan bahas Unilever juga, karena sangat menarik sekali perusahaan ini ya, perusahaan consumer goods. Tapi untuk sekarang kita fokus dulu ke Procter & Gamble Sobat Investor. Dividen yield sebesar 2,18% dan kenaikan per tahun sebesar 19,62% menjadikan return dari Procter & Gamble itu cukup lumayan ya, bisa sampai 20% lebih Sobat Investor. Dan jika Sobat Investor nantinya udah menghold Procter & Gamble dalam waktu yang cukup lama, biasanya orang hanya akan mengambil dividennya saja sebagian dan tetap akan membiarkan modalnya itu terus bertumbuh di sahamnya Sobat Investor. Jadi ini adalah saham untuk diinvestasi dalam jangka yang sangat-sangat lama dan kemungkinan nggak akan dijual lagi ya bagi semua orang yang membeli saham Procter & Gamble. Lanjut ke bagian bawah ya, kita cek langsung ke laporan keuangannya. Kita cek secara annual dulu, secara tahunan ya. Kelihatan secara tahunan itu peningkatannya tidak terlalu fantastis ya, tapi setiap tahun itu selalu meningkat. Kita lihat di tahun 2017 revenue-nya turun sebesar 0,37%, tapi net income-nya tetap naik ya 45% Sobat Investor. Di tahun 2018 revenue-nya naik 2,73%, tapi net
net income-nya turun 36,38% Sobat Investor. Di tahun 2019 itu revenue-nya naik 1,27%, tapi net income-nya turun cukup lumayan sampai 60% Sobat Investor. Di tahun 2020 nih peningkatan keuangan yang sangat luar biasa ya, yaitu revenue-nya naik sedikit saja sebenarnya, yaitu hanya 4,83%, tapi yang paling penting net income-nya itu naik sangat luar biasa mencapai 234%, luar biasa. Dan di tahun 2021 Sobat Investor, ternyata revenue-nya naik cukup banyak mencapai 7%, dan net income-nya itu juga naik lumayan mencapai 9%. Dan kita lihat keuangan tahunan terakhir itu untuk net profit margin-nya juga tergolong cukup bagus, yaitu di 18,79% Sobat Investor. Ini perusahaan yang cukup menguntungkan ya untuk perusahaan consumer goods, yang artinya secara laporan keuangan Procter & Gamble itu masih sangat bertumbuh Sobat Investor. Lanjut kita ke dividen history. Dividen history dari P&G ini sendiri juga sangat-sangat konsisten ya. Kita lihat dari data terakhir di Nasdaq sejak tahun 2014 nih, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 P&G selalu rutin membagikan dividen Sobat Investor. Bahkan rata-rata dividen yang dibagi per tahun itu sebanyak 4 kali ya. Contoh 2 tahun terakhir saja di tahun 2020 itu 4 kali, dan di tahun 2021 juga membagikan dividen sebanyak 4 kali Sobat Investor. Dan bahkan ini di tahun 2022 juga akan segera membagikan dividen ya. Ini di ex-date-nya di tanggal 20 Januari tahun 2022. Artinya siapapun yang membeli saham sebelum tanggal 20 Januari tahun 2022 akan mendapatkan dividen yang dibagikan tanggal 15 Februari tahun 2022 Sobat Investor. Tertarik? Segera beli sahamnya agar dapat dividennya. Lanjutnya kita akan cek sekarang di analis research-nya, dan analis research dari P&G adalah buy. Biasanya itu perusahaan consumer goods itu biasanya jarang ada yang sampai strong buy karena memang kenaikannya tidak sefenomenal itu, jadi buy saja sudah cukup bagus ya, karena ini adalah perusahaan tipe jangka panjang sekali yang nanti kita beli dan kemudian nggak akan kita jual lagi seharusnya ya. Jadi kenaikannya landai dan analis research-nya juga cukup buy saja Sobat Investor. Dari 13 analis, jadi cukup banyak ya yang merekomendasikan P&G ini dengan rata-rata buy. Artinya rekomendasi ini adalah rekomendasi yang cukup akurat karena dihasilkan dari rata-rata 13 analis ini Sobat Investor. Jadi kesimpulan dari saham P&G ini adalah perusahaan yang kita beli dan kita simpan untuk jangka waktu yang sangat-sangat lama, dan biasanya hanya akan kita nikmati dividennya saja. Biasanya orang yang membeli saham ini juga bahkan akan diwariskan ke anak cucunya Sobat Investor, karena ini adalah perusahaan yang sangat-sangat kuat dan kemungkinan akan terus bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama Sobat Investor. Jadi apakah kalian tertarik untuk membeli saham P&G? Tuliskan komentar kalian di bawah, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Slam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.